Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul adzim. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jamaah salat Isya dan tarawih Masjid Darul Ilmi STIK Lemdik Polri. Pertama dan utama mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada malam hari ini alhamdulillah atas izin Allah Subhanahu wa taala dan barusan kita dengarkan keputusan dari pemerintah bahwa besok adalah tanggal 1 Ramadan. Sungguh karunia yang besar pada diri kita masih bisa menjumpai bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah, bulan yang penuh ampunan, bulan kasih sayang, bulan yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salawat serta salam senantiasa kita haturkan, kita limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena atas perjuangan daripada Rasulullah SAW hari ini kita masih memiliki nikmat yang begitu besar. Nikmat apa? Nikmat iman. Karena tanpa ada iman kita tidak kenal dengan Allah Subhanahu wa taala. Tanpa ada iman kita tidak tahu ibadah-ibadah apa yang bisa kita kerjakan sehingga ibadah-ibadah kita ini akan menyelamatkan kita hidup di dunia dan juga di akhirat. Bapak hadirin, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, akan panjang daripada perjalanan kita ke depan 30 hari di mana kita akan berpuasa. Tetapi didasari dengan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa banyak saudara kita yang hari ini sudah tidak bisa lagi menjumpai bulan Ramadan. Maka atas dasar dari semangat itulah kami selaku pengurus daripada Masjid Darul Ilmi STIK Lemdik Polri mengajak kepada Bapak Ibu sekalian untuk sama-sama jangan melewatkan detik demi detik daripada bulan Ramadan kali ini. Dalam satu hadis baginda Rasulullah SAW diriwayatkan bahwa Nabi SAW suatu ketika memanggil daripada sahabat-sahabatnya ke depan mimbar. Maka sahabatnya mendekat ke depan mimbar daripada Rasulullah SAW. Maka ketika itu Nabi SAW naik daripada anak tangga dari satu ke tangga yang lain. Tangga satu beliau mengucapkan amin. Tangga dua dinaiki, Rasulullah SAW mengucapkan amin. Tangga yang ketiga Nabi SAW mengucapkan amin. Maka baginda Rasulullah SAW berkhutbah. Kemudian selesai khutbah beliau turun dan kemudian para sahabat bertanya, ya Rasulullah, hari ini kami telah mendapati sebagaimana engkau tidak biasa lakukan, bahwasanya ketika engkau menaiki tangga pertama engkau mengucapkan kata-kata amin. Kemudian kau menaiki tangga yang kedua maka kau mengucapkan kata amin. Kemudian yang ketiga kau mengucapkan amin. Sesungguhnya apa yang terjadi wahai Rasulullah? Maka Rasulullah sabdakan, wahai sahabatku, sesungguhnya di tangga yang pertama Jibril telah menampakkan wujudnya kepadaku. Dan Jibril mengatakan, wahai Muhammad, celakalah bagi seseorang yang dia mendapati daripada bulan Ramadan tetapi dia tidak diampuni. Maka Nabi SAW menjawab amin, berdoa amin. Kemudian yang kedua, tangga kedua, anak tangga yang kedua, maka Jibril mengatakan, ya Rasulullah, sesungguhnya apabila celakalah dia, apabila satu orang dia mendengar namamu disebut, nama Nabi SAW disebut, tetapi dia tidak bersolawat ke atasmu. Maka Nabi SAW menjawab, berdoa amin.
Dan pada anak tangga yang ketiga, Jibril telah mengatakan juga kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, sesungguhnya celaka bagi seseorang yang apabila dia mendapati ada dua orang tua atau salah satunya masih hidup, tetapi anak ini tidak mendapatkan ampunan di sisi Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia bisa memasuki surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi SAW sabdakan, Nabi SAW berdoa, amin. Bapak Ibu makan Allah Subhanahu wa taala, maka di tangga pertama tadi bisa kita cermati bahwa Rasulullah SAW mendoakan orang yang apabila dia mendapati bulan Ramadan tapi dia tidak diampuni, maka celakalah dia. Maka dari hadis ini mari kita sama-sama memanfaatkan betul-betul, jangan sampai terlewatkan daripada setiap detik bulan Ramadan yang akan menjadikan kita diampuni di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, Bapak Ibu yang mulia, dalam satu hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwa setiap perbuatan baik akan mendapat pahala 10 sampai 700 kali kecuali puasa. Dalam satu hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala berfirman, setiap perbuatan baik akan mendapatkan pahala 10 sampai 700 kali lipat kecuali puasa. Karena puasa adalah untukku dan aku yang akan membalasnya. Kemudian Al-Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin menjelaskan maksud daripada balasan Allah Subhanahu wa taala kepada setiap orang yang melakukan puasa dapat dilihat dalam surat As-Sajdah ayat 17 yang berbunyi, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun. Yang artinya sungguh seseorang pun tidak mengetahui apa yang disembunyikan untuk mereka, yaitu bermacam-macam nikmat yang menyedapkan pandangan mata sebagai balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Hadirin Allah Subhanahu wa taala, dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sesuatu yang bermacam-macam nikmat yang menyedapkan pandangan mata yang disembunyikan untuk mereka. Kalau disembunyikan, Pak, Al-Imam Ghazali dan ulama juga mengatakan disembunyikan itu tidak bisa diterka-terka. Nikmat yang tidak bisa diterka-terka. Kalau misalnya kita mendapatkan hadiah, nanti kamu akan mendapatkan hadiah, tapi masih diterka-terka, berarti itu belum tersembunyi. Oh, kayaknya saya akan mendapat mobil ini. Oh, saya kayaknya akan mendapat rumah. Ini masih bisa kita terka. Oh, kayaknya dengan hasil kerja saya seperti ini, saya akan mendapatkan nikmat yang seperti ini. Mendapatkan hasil jerih payah seperti ini masih bisa kita terka. Jadi anggapan daripada beberapa ulama mengatakan bahwa itu belum disembunyikan. Tetapi nikmat yang diberikan Allah Ta'ala kepada orang yang berpuasa tidak pernah bisa diterka dalam otak kita, bahkan dalam hati kita. Maka ada beberapa ulama mengatakan setiap orang yang masuk dalam surga, maka dia akan bisa melihat bagaimana nikmat yang belum pernah dia bisa fikirkan, belum pernah bisa dia lihat, belum pernah ada dalam telinga dia, dan belum juga pernah dibayangkan dalam pikiran dia. Ini kira-kira nikmatnya kayak apa nih, Pak? Maka orang yang berpuasa ketika masuk surga nanti, insya Allah akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat-nikmat yang seperti ini. Kemudian dalam satu sabda Nabi SAW daripada keutamaan puasa, dua sabda Nabi SAW. Yang pertama adalah dalam satu hadis yang mafhumnya sesungguhnya setan berjalan pada pembuluh darah tubuh anak Adam, maka sempitkanlah dia dengan lapar. Mudah-mudahan nanti kita dalam hal berlapar-lapar ria ini, maka dengan kita mendengar hadis Nabi SAW ini bahwa setan ada dalam pembuluh darah manusia, maka sempitkanlah ia dengan lapar. Salah satu faedah daripada puasa yaitu menyempitkan pembuluh darah untuk jalan setan, yaitu dengan berlapar-lapar. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu yang mulia, ketuklah pintu surga. Baginda Nabi SAW bersabda kepada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, ketuklah pintu surga. Maka Aisyah radhiyallahu anha bertanya, ya Rasulullah, dengan apa kami mengetuk pintu surga? Maka Rasulullah sabdakan, dengan lapar. Hanya dengan lapar maka kita akan bisa juga merasakan bagaimana penderitaan saudara muslim kita di Palestina, di tempat lain yang tidak mendapatkan makanan sebagaimana kita. Kemudian Bapak Ibu yang mulia, yang terakhir, puasa ini kata Al-Imam Al-Ghazali
hanya bisa dilakukan oleh 3 kategori orang. Yang pertama adalah orang yang bertakwa, yang kedua orang yang ikhlas, dan ketiga adalah orang yang sabar. Mudah-mudahan apa yang kita jalankan di bulan Ramadan ini akan menjadikan kita orang yang bertakwa, ikhlas, dan juga sabar, sehingga pada ujungnya nanti Allah Subhanahu wa taala akan hadiahkan kita sebagaimana janji Allah Subhanahu wa taala, la'allakum tatakun. Kita benar-benar menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu saja dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Yang benar datang dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dari saya pribadi mohon ikhlaskan. Setelah ini kita akan laksanakan salat tarawih dan juga witir sebagaimana yang telah tadi disebutkan oleh pengurus masjid sebelumnya. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.